Nama saya Putri Gracia Wirayaan dari kelas 12 MIPA 5. Nah, kita akan membahas tentang pewarisan sifat. Apa itu pewarisan sifat? Pewarisan sifat adalah proses ketika informasi genetik diturunkan dari orang tua ke anak. Nah, untuk hukum Mendel itu sendiri terdapat dua, yaitu hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Sebelum kita masuk dalam hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, perlu kita ketahui istilah-istilah dalam persilangan, yaitu parental, gamet, filial, gen, genotip, dan fenotip. Misalnya ibu mempunyai gen rambut lurus dan ayah memiliki gen rambut keriting. Kemudian anaknya mewarisi gen kedua orang tuanya tersebut. Karena rambut keriting lebih dominan, maka fenotip atau rambut anak tersebut terlihat keriting. Nah, yang dimaksud dominan yaitu sifat gen yang memiliki sifat yang menutupi dilambangkan dengan huruf besar. Resesif, sifat gen yang memiliki sifat yang tertutupi dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, intermediate yaitu gabungan antara dominan dan resesif. Nah, terkadang kita pikirkan kenapa kita mempunyai kemiripan dengan orang tua kita, baik secara fisik maupun sifat. Pertanyaan ini terjawab oleh seorang ilmuwan Austria, yaitu Gregor Mendel. Warisan sifat ini ternyata juga terjadi pada hewan dan tumbuhan. Mendel melakukan penelitian pewarisan sifat terhadap tanaman kacang ercis. Nah, dari sini Mendel menyimpulkan bahwa setiap makhluk hidup mempunyai gen yang merupakan unit dasar yang mewariskan sifat, di mana gen dengan sifat dominan akan mengalahkan gen resesif dalam pewarisan sifat. Sekarang kita masuk dalam hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 dikenal juga dengan hukum segresi, menyatakan setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersigresi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Hukum ini berlaku untuk persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Yang pertama, monohibrid dominan penuh. Mendel melakukan persilangan antara tanaman ercis biji bulat B besar dan biji keriput B kecil. Dan keturunan F1-nya merupakan tanaman kacang ercis biji bulat B besar B kecil. Selanjutnya F1 disilangkan dengan sesamanya, yaitu kacang ercis berbiji bulat disilangkan dengan biji bulat B besar B kecil. Dan masing-masing gamet kita silangkan menghasilkan B besar kacang ercis berbiji bulat, B besar B kecil biji bulat, B besar B kecil biji bulat, B kecil keriput. Dan perbandingan genotip F2-nya yaitu B besar 1, B besar B kecil 2, B kecil 1. Dan perbandingan fenotip F2-nya 3 biji bulat dan 1 biji keriput. Yang kedua, monohibrid intermediate. Mendel melakukan persilangan bunga pukul 4 merah M besar dan putih M kecil. Yang persilangannya menghasilkan F1 bunga berwarna merah muda M besar M kecil. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, bunga merah muda disilangkan dengan merah muda M besar M kecil, masing-masing gamet kita silangkan menghasilkan M besar, merah, M besar, M kecil, merah muda, M besar, M kecil, merah muda, M kecil, putih. Dengan fenotip genotip F2, bunga merah 1, bunga merah muda 2, dan bunga putih 1. Sekarang kita masuk dalam hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 dikenal juga sebagai hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas. Setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Hukum Mendel 2 ini dapat dijelaskan melalui persilangan dihibrida, yaitu persilangan dengan dua sifat beda dengan dua alel berbeda. Mendel menggunakan dua sifat beda dari tanaman kacang ercis berdasarkan bentuk dan warna biji. Mendel menyilangkan tanaman kacang ercis berbiji bulat warna kuning, B besar, K besar, dengan menyilangkan tanaman kacang ercis berbiji keriput warna hijau, B kecil, K kecil. Sehingga keturunan F1-nya berbiji bulat, kuning, B besar, K kecil. Setelah F1, B besar, K kecil disilangkan dengan sesamanya, maka diperoleh rasio genotip F2-nya adalah
1 B besar B besar K besar K besar, 2 B besar B besar K besar K kecil, 2 B besar B kecil K besar K besar, 4 B besar B kecil K besar K kecil, 1 B besar B besar K kecil K kecil, 2 B besar B kecil K kecil K kecil, 1 B kecil B kecil K besar K besar, 2 B kecil B kecil K besar K kecil, 1 B kecil B kecil K kecil K kecil. Dan perbandingan fenotip F2-nya adalah 9 bulat kuning banding 3 bulat hijau banding 3 keriput kuning banding 1 keriput hijau. Nah, itulah keseluruhan tentang hukum 1 dan 2 Mendel. Sekarang kita masuk pada pola-pola hereditas. Hereditas adalah suatu pewarisan sifat memiliki pola-pola tertentu yang dapat dibaca secara genetika. Pola-pola hereditas tersebut yaitu sebagai berikut. A. Determinasi seks. B. Pindah silang. C. Letal. D. Tautan seks. E. Penyimpangan hukum Mendel. Hereditas manusia adalah pewarisan sifat-sifat fisik, biomkia, dan perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya. Sifat-sifat menurun ini kemudian dikendalikan oleh substansi genetika yang disebut DNA. Cacat dan penyakit menurun juga dapat disebabkan oleh gen yang terdapat pada autosom. Cacat bawaan terpaut kromosom kelamin diakibatkan oleh gen resesif, yaitu hemofilia dan buta warna. B. Terpaut kromosom tubuh bersifat autosomal. Kromosom resesif yaitu albino, katarak, talasemia. Kromosom dominan yaitu polidaktili, brakidaktili, sindaktili. Penentuan golongan darah manusia saat ini ditentukan dengan 3 macam sistem, yaitu sistem ABO, sistem MN, dan sistem RH. 1. Penggolongan darah sistem ABO ditentukan oleh ada atau tidak adanya antigen A dan B yang terekspresikan pada sel darah merah, serta ada atau tidak adanya antibodi A dan B pada plasma atau serum. 2. Penggolongan darah sistem MN didasari pada penemuan 2 macam antigen yaitu M dan antigen N. Terdapat 3 macam penggolongan darah sistem MN yaitu golongan darah M, N, dan MN. Ketiga golongan darah tersebut tidak membentuk antibodi yang disebut zat anti-M dan N. 3. Penggolongan darah sistem RH ini dibagi menjadi 2 golongan yaitu orang dengan resus positif RH+, dan orang dengan resus negatif RH-. RH+ adalah orang yang memiliki antigen resus dalam darahnya, sementara yang tidak memiliki RH disebut sebagai resus negatif RH-. Sekian saya dari Hutri kelas 12 MIPA 5 telah selesai membahas materi tentang pewarisan sifat. Terima kasih.